Dari tadi kau nggak bisa menjelaskan konsep dosa di dalam Islam itu zolim. Zolim itu adalah warisan dari si Adam. Gak bisa kau sangkal itu tak. Maka dengan apa si Adam mau diselamatkan? Sampai hari ini Adam gak selamat. Oh, nanti diselamatkan sampai hari akhir. Hari akhir kapan tak? Gak ada penyelamatan di dalam Islam. Oh, tobatnya diterima. Diterima malah diusir dari sorga. Aku heran melihat munitat. Kelemahan orang muslim, mereka tidak mengerti urut-urutan peristiwa. Di surat 7 itu tidak ada berbicara semua yang bernyawa akan mati, nggak ada. Kok karang-karang itu tak? Ya. Sama dengan kami juga, kami mengerti urut-urutan peristiwa. Itulah sains. Muslim Islam tidak pandai mengertikan arti urutan peristiwa tak? Ya. Kemudian Ustaz bilang gini, wah, upah dosa apa namanya itu? Kita ditebus dari siapa? Dari iblis. Iblis penguasa alam maut. Ya, sembahlah iblis karena dia bisa melepaskan dari alam maut. Inilah kekeliruan tak. Iblis tidak bisa melepaskan manusia dari alam maut. Kalau kita ikut iblis, malah kita menjadi tetap di alam maut. Gimana sih? Dia pemilik alam maut. Bagaimana ditebus sehingga kita harus menyembah iblis? Ya, malah tetap di alam maut lah. Semua yang mengikut iblis malah berdosa, makin berdosa, makin berdosa. Paham nggak, Tad? Ini yang saya heran daripada pendebat muslim nggak ngerti apa yang dimaksudkan. Lah, kalau Allah SWT mengampuni dosamu dari apa? Dari apa? Kan dari perbuatan dosamu juga ya, sembah aja dosamu. Karena dia pemilik dosa, bukan begitu, Tat. Semakin kau mengikuti dosa, ya semakin kau terjerumus. Oke. Kemudian, semua yang bernyawa akan mati. Lah, apa gunanya kau nanti di sorga? Orang di sorga nanti kau bernyawa. Apa gunanya kau di neraka? Lebih enak di neraka dong. Dia mati. Ada enggak di dalam Islam? Ada kebangkitan di neraka. Carikan saya satu ayat. Ada enggak di dalam Islam kebangkitan di dalam surga? Carikan saya ayatnya. Kalau kami enggak ada kebangkitan di neraka, enggak ada kebangkitan di surga, tak? Pahami dulu. Nah, sekarang di dalam Al-Quran, zolim itu siapa yang membawa, tak? Kamu harus jujur. Zolim itu dibawa oleh Adam. Kamu baca surat 7 itu mulai dari 20. Pada hari engkau memakan buah itu menyentuhnya, engkau akan zolim. Maka dia mengatakan, iya kami sudah zolim. Siapa manusia zolim pertama? Adam, Tat. Itulah yang diwariskan umat Islam sampai hari ini. Yakni kezoliman, dosa. Setelah itu apa dibilang? Oh, dia mau jadi khalifah. Ketika dikatakan dia di surat 2 ayat 30 itu, bahwa dia akan menjadikan manusia di khalifah di muka bumi. Apa maksudnya itu, Tat? Apakah dibilang dia harus berdosa? Enggak ada. Apakah dia dibilang harus mati? Enggak ada juga. Kematian itu asalnya dari mana? Baca surat 7 itu baik-baik. Kematian itu setelah si Adam, tobatnya diterima. Sebelum tobatnya diterima bagaimana? Tidak ada difirmankan dia mati. Setelah tobatnya diterima, dia diusir. Harusnya tobatnya diterima, dia tetap di sorga. Mengenai dia mau jadi apa namanya itu, mau jadi khalifah, yang nggak ada hubungannya dengan dosa. Ada nggak dibuat manusia akan kujadikan khalifah dengan cara berdosa atau dengan cara tidak berdosa atau sesudah zolim? Nggak ada, Tat. Muslim tidak mengenal itu, Tat. Aduh. Kemudian tebusan dari neraka itu bukan tebusan dari dosa. Aduh, Tat. Orang masuk neraka kan karena berdosa. Dia ditebus di neraka kenapa? Bukan nerakanya yang ditebus. Kok neraka ditebus, Tat? Berarti kalau neraka ditebus, jadi neraka milik kalian. Sama dengan barang. Barang ini ku tebus. Barang ini kan jadi milikku. Paham gak, kok, Tat? Kalau kami dosa seperti utang. Utang ditebus, habis, dibalikkan jaminannya. Lah kalian apa yang ditebus kok
Kok malah nerakanya yang ditebus? Kau dihukum di neraka karena apa? Kan karena dosa. Dengan adanya orang Nasrani dan Yahudi ini, dosamu berkurang di neraka. Makin cepat kau masuk surga. Ini ndak. Malah nerakanya yang ditebus. Untuk apa neraka ditebus, Tad? Memang neraka itu digadekan sama siapa? Tapi kalau dosamu kau digadekan kepada iblis. Maka kau harus diambil dari neraka itu. Dengan cara apa? Orang Nasrani dan Yahudi lah tebusanmu. Oke, Tat. Wah, makin seru nih. Oke. Saya nggak pakai catatan karena masih ingat. Siap. Wah. Sudah tidak ada kita kali-kali dua lagi, kawan. Ayo, gas. Aku mencet. Kayaknya harus aku mencet Tat baru sukses kali 2. Silakan. Satu hal yang tidak dijawab Bang Rudi atau ketinggalan tadi ya. Yesus menumpahkan darahnya untuk menebus dosa manusia kepada iblis. Saya tadi bertanya, di mana di perjanjian lama itu dikatakan menebus dosa dengan memakai darah? Ya, tolong carikan dari kucing beranak kuda, gak bakalan ditemukan. Ya, sampai Dajjal turun kedua kalinya, nggak ada juga di perjanjian lama seperti itu, menebus dosa pakai darah. Maka dari itu, tolong carikan ya di mana di perjanjian lama itu menebus dosa pakai darah. Untuk permasalahan neraka dulu yang saya mau bahas ya kepada Bang Rudi. Bang Rudi kan ada konsep penebusan dosa di Kristen ya. Maka dari itu Bang Rudi juga nebus dosa kami di neraka. Maka Kristen ditempatkan di neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tugas menebus dosa itu Kristen. Ya. Konsepnya ada di Kristen, ditebus oleh Kristen di neraka. Jadi tempat di neraka itu ditempati oleh Kristen karena dia menebus dosa gitu. Nah, masa Yesus yang nempatin neraka? Kagak. Jadi yang menempati neraka itu, yang menebus adalah Kristen dari umat Islam, bukan kami yang menebus. Makanya kan Allah katakan di dalam hadis itu, di hadis riwayat Muslim nomor 6462, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan Yahudi atau Nasrani atau Kristen untuk menebus dosa, ya, menebus dari neraka. Karena memang di dalam neraka konsepnya itu ada di Kristen menebus dosa itu. Nah, jadi muslim-muslim yang berdosa di situ, Bang Rudi, Kristen nebusnya, muslimnya keluar, jadi Kristen nempatin nerakanya gitu maksudnya Bang Rudi. Ya. Nah, terus permasalahan Nabi yang berdosa di situ nempahan Nabi Adam. Nabi Adam tujuannya kan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Nah, di situ dikatakan untuk menjadi khalifah. Memang tidak ada urusannya dengan dosa. Coba lihat ya Bang Rudi, Quran surah Al-Fatir. Al-Fatir ayat 0 ukhra. Jadi orang lain tidak akan memikul dosa Anda dan Anda tidak akan memikul dosa orang lain. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Ya, jadi Nabi Adam berbuat zalim atas dirinya, dia sendiri yang bertobat, ya. Nah, untuk masalah maut itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, ada di dalam ayat Al-Qur'an. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mati, bukan karena dosa. Bukan, ya. Jadi Nabi Adam berbuat zalim atas dirinya, dia bertobat, menanggung dosanya sendiri sesuai Quran surah Al-Fatir ayat 18, wala taziru waziratu wizra ukhra. Nah, jadi Bang Rudi, saya berharap tolong carikan datanya di mana di perjanjian lama dikatakan nebus dosa itu pakai darah. Ingat, ini perjanjian lama yang saya minta. Kalau perjanjian baru atau surat-surat Paulus saya tahu. Ya, di mana surat Paulus? Di
Efesus 1 nomor 7 ayat 7. Efesus 1 ayat 7. Di situ dikatakan karena dengan darahnya dosa kita ditebus. Itu kata Paulus. Nah, kata Paulus ini nebus dosa pakai darah. Nah, pakai darah ini di mana dikatakan di Perjanjian Lama nebusnya pakai darah? Ada nggak di Perjanjian Lama itu pakai darah nebusnya? Kagak bakalan Anda temukan, ya. Kalau ada, tolong tunjukkan datanya. Di Perjanjian Lama itu dikatakan nebus dosa pakai tai sapi, sama menebus dosa pakai domba, bukan pakai darah. Kalau Anda memaksakan Yesus menumpahkan darahnya untuk menebus dosa manusia, saya mau tanya, di mana di Perjanjian Lama bahwa dosa ditebus memakai darah? Coba jelaskan. Sisanya saya sumbangkan waktunya. Selamat datang di kebenaran luar. Jumpa si Kores ini. Sudah? Oke, terima kasih. Kalau bertanya di mana di Perjanjian Lama dikatakan penebusan dosa dengan darah, ya memang tidak ada, Tat. Kenapa tidak ada? Karena sebentar dulu, karena zaman Perjanjian Lama penebusan dosanya itu dengan darah hewan. Nah, makanya di Ibrani 10 dikatakan begini, Tat. Nah, ini dia, Tat. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan karena hakikat keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Jadi zaman dahulu dengan korban darah hewan, Tat, dilakukan setiap tahun. Nah, setelah Yesus datang, apa dikatakan di sini? Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali selama-lamanya. Setelah kedatangan, kenapa kau ketawa, Tat? Kalau tidak ada di Perjanjian Lama, bukan berarti tidak bisa dilakukan. Ini kan konsep penebusan dosa ada ketika zaman Yesus. Sebelum zaman Yesus, konsep penebusan dosa itu ada juga, tapi dengan darah hewan, Tat. Pahami dulu itu. Nah, sekarang aku balik kepada Islam, Tat. Memang Muslim tidak tahu asal-usul dosa. Kaum nggak mau mengakui asal-usul dosa itu ketika Adam memakan pohon itu. Inilah hebatnya orang Muslim, menyangkal. Padahal sudah jelas-jelas Al-Qur'annya mengatakan asal-usul dosa dari situ. Paham nggak, Tat? Nggak ada dari yang lain. Nah, ketika asal-usul dosa mawar sampai 7. Ketika asal usul dosa berasal daripada kelakuan si Adam memakan itu, maka dia zolim. Dari tadi kau nggak bisa menjelaskan konsep dosa di dalam Islam itu zolim. Zolim itu adalah warisan dari si Adam. Nggak bisa kau sangkal itu, Tat. Maka dengan apa si Adam mau diselamatkan? Sampai hari ini Adam nggak selamat. Oh, nanti diselamatkan sampai hari akhir. Hari akhir kapan, Tat? Gak ada penyelamatan di dalam Islam. Oh, tobatnya diterima. Diterima malah diusir dari sorga. Kenapa tidak satu orang Muslim pun sampai hari ini masuk sorga? Karena orang Muslim tidak ada jalannya menuju sorga. Penebusan dosa si Adam itu nggak ada. Paham gak, Tat? Kenapa orang Muslim tidak paham konsep penebusan? Karena memang belum ada yang masuk ke dalam sorga. Oh, semua yang bernyawa akan mati. Ayat itu lahir tahun 600, Tat. 610. Sebelum 610, ada nggak ayat itu seperti itu? Nggak ada.
Mana ada ayat sebelum nomor 10? Makanya kau baca urut-urutan. Surat 7 ayat 12 sampai 25, mana ada dikatakan setiap yang bernyawa pasti akan mati? Gak ada, tak. Ada nggak kematian saat itu? Gak ada. Makanya sekarang menurut surat 7 itu iblis masih di sorga, tak. Masih di sorga iblis, belum terbuang. Nah, sekarang kau bilang kami orang yang sudah ditebus, maka kami masuk neraka. Mana ada orang yang sudah ditebus masuk neraka? Kalau sudah ditebus artinya dosa kami sudah habis. Kami ke sorga.